Aku tidak akan memukulmu, dombaku. Itu hanya mengingatkanmu saja. Sama halnya dalam cerita tongkat Nabi Musa di dalam istana Fir'aun. Itu adalah pengingat dari Allah yang Maha Besar. Awalnya tongkat itu adalah bagian dari pohon. Kemudian tongkat tersebut memiliki peranan yang penting. Saat mendaki Gunung Sinai, dia berubah menjadi bentuk yang berbeda. Bisa menjadi bentuk yang menyeramkan sebagai seekor ular besar, kemudian berubah kembali menjadi tongkat, agar dengan mudah dapat dibawa oleh Nabi kita Musa alaihissalam. Tongkat tersebut sadar kalau dia bisa menjadi dua teman Nabi, yaitu Musa dan Harun, dan tongkat itu bisa berperan sebagai bentuk bayangan saja, untuk meyakinkan Firaun kalau Allah itu memang ada. Aku benar-benar tidak percaya padamu, tongkat. Sudah kubilang aku adalah ular, aku bukan tongkat. Sudah, diam. Tutup saja mulutmu itu. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Tuanmu Musa kepada Tuanku Harun. Ini sangat aneh. Apa benar kau seekor ular? Benar. Aku datang ke sini dengan Tuanku Musa. Dan dia sengaja datang ke sini supaya bisa mendapat bantuan dari saudara sekandungnya Harun. Tolong katakan padaku, apa mereka memang ingin pergi menemui Fir'aun? Tentu saja. Itu adalah perintah dari Allah kepada nabinya. Fir'aun adalah penganut yang tidak kenal rasa kasihan. Dia menyatakan harga dirinya. Apa yang kau pikirkan dari orang yang tidak menganut ajaran Allah? Aku mencemaskan Nabi karena pengawal Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan pembangkang itu menyakiti Musa Nabi Allah. Kau dibesarkan di dalam istana ini, Musa. Tapi kau sama sekali tidak pernah bersyukur. Kau selalu membantah perintahku. Kau tak pernah akui aku sebagai Tuhanmu. Kau tak percaya dengan semua kekuatanku, Musa. Benarkan itu? Kau setuju atau tidak? Sekarang akui saja. Dia mengatakan padamu, dia hanya percaya pada Allah, Tuhan dari seluruh alam semesta. Apa hubungannya Tuhan dengan dunia? Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini. Selalu terulang kembali, selalu dengan keinginannya. Dengarkanlah, Musa. Kau mengatakan hal yang tidak bisa aku mengerti. Aku bertanya tentang Tuhanmu, dan kau menjawab bahwa dia adalah Tuhan di bumi dan di surga. Dan semua ada di antaranya. Apa kau tak tahu bahwa aku adalah Tuhan? Apa kau masih punya Tuhan lain, Haman? Tentu saja tidak, Tuan. Selain Tuan. Apa kau dengar? Kau memaksa bahwa ada Tuhan lain selain diriku. Kau pasti sudah gila, Musa. Tuanku Fir'aun, kegilaan mungkin membuatnya mendapatkan hukuman atas kesalahannya yang sebelumnya. Ya, kau benar sekali, Haman. Selama beberapa tahun kau membunuh manusia dan melarikan diri. Lalu kau percaya pada Allah yang bukan aku. Apa hukuman yang pantas untuk kejahatan seperti itu, Haman? Jawab pertanyaanku. Aku rasa penjara seumur hidup, Tuan. Apa kau dengar itu, Musa? Aku akan mengirimmu ke dalam penjara. Apa yang dia katakan? Aku tak mengerti apa yang dia katakan. Dia mengatakan dia akan memberikan sebuah bukti. Tuan, dia menyatakan memiliki sebuah bukti yang sangat kuat bahwa Tuhan benar-benar ada. Aku tak merasa keberatan. Berikan alasannya padaku. Cepat tunjukkan di hadapanku. Sekarang adalah giliranku. Para penjaga, kemarilah! Para penjaga, kemarilah! Apa kau melihatnya? Apa kau lihat tadi? Tuanku Fir'aun, dia melakukan aksi sihir. Terdapat lusinan tukang sihir di Mesir yang bisa mengubah tongkat menjadi ular, Tuan. Kau bilang kau punya sihir lainnya. Apa itu? Tunjukkan. Cahaya putih apa itu? Cahaya apa itu? Rasanya seperti matahari dan bulan masuk ke dalam kastilku secara bersamaan. Haman, apakah ini salah satu sihir lagi, Haman? Tidak, Tuan. Aku belum pernah melihatnya. Apa yang harus aku lakukan? Kita butuh waktu untuk berpikir, Tuan. Wahai Musa, kita akan bertemu lagi nanti. Aku butuh waktu untuk pikirkan semua hal yang akan kau katakan itu, ya?
Apakah Tuanku Fir'aun sudah menghabiskan sarapan paginya? Aneh, aku merasa tidak ingin makan dan minum, Haman. Kita bisa membicarakan Musa, Tuanku. Tapi itu tak akan mencegahnya menyebarkan ajarannya. Apa kita harus membinasakannya? Aku ingin kau membangunkanku gedung yang tinggi, Haman. Agar aku bisa melihat langsung apakah Musa memiliki Allah di sana. Tuhan yang dia bangga-banggakan itu. Aku ingin tahu dan buktinya, Haman. Itu bagus sekali, Tuanku. Kita akan mendapatkan bangunan tertinggi di muka bumi. Dan bangunan itu akan selesai selama beberapa bulan, Tuanku. Tapi aku ingin bangunan itu selesai dalam waktu 2 hari. Cepatlah, cepat mulai membangun bangunan tersebut. Tuan Menteri pasti aja bercanda kan? Mengatakan hal seperti itu? Sejak kapan aku bercerita lucu kepadamu, Tuan Senior Arsitek? Tapi tunggu dulu, Tuan Menteri. Bagaimana aku bisa membangun bangunan seperti itu hanya dalam hitungan hari saja, Tuan? Bangunan seperti itu membutuhkan pondasi yang sangat kuat. Dan itu juga membutuhkan... Jangan merepotkan aku dengan penjelasan pekerjaannya. Fir'aun meminta pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang singkat. Kau mengerti itu? Tapi bangunan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, Tuan. Tidak menjadi masalah. Habiskan saja sesuai yang kau mau. Tapi pastikan pekerjaan ini selesai dalam waktu singkat. Silakan lewat sini. Apa kau yakin bangunan ini kuat? Bangunan ini dibangun tidak untuk menopang 3 orang. Ini hanya kuat untuk menahan 1 orang. Jadi maafkan hamba. Hamba harus turun sekarang juga. Bangunan ini bergoyang, Haman. Aku takut ini akan runtuh. Aku akan jatuh ke bawah. Yang mulia Tuanku Fir'aun, mungkin sebaiknya aku turun lebih dulu, menunggu Tuan di bawah. Tidak, jangan, Haman. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku akan jatuh di sini. Apa kau akan meninggalkan aku mati sendirian di sini, Haman? Tuanku, kau adalah Tuhan yang agung. Kau bisa melindungi dirimu sendiri, kan? Sedangkan aku orang biasa saja. Aku juga hanya orang biasa, Haman. Aku merasa lemas sekali. Semakin tinggi aku naik, semakin tipis oksigen yang terdapat di sana. Aku tak menemukan Tuhan lagi. Ini sudah cukup. Aku bisa saja terjatuh dan leherku bisa patah nantinya, Haman. Cukup. Dia melemparkan tongkat ke lantai dan berubah menjadi ular besar yang sangat menakutkan. Itu adalah sebuah sihir yang mudah sekali, Tuan Fir'aun. Kami juga bisa melakukannya. Ya, itu hanya tipuan penglihatan saja yang bisa menipu mata semua orang, kan? Baguslah kalau begitu. Pertemuan sudah selesai. Maafkan aku, Tuan. Meskipun ini adalah sihir yang sederhana, tapi tetap membutuhkan konsentrasi penuh, jenis tambang, dan tongkat yang khusus. Dan harganya belakangan ini juga benar-benar mahal. Apa maksudmu, dasar bodoh? Kita bicara dengan Fir'aun di sini. Dia sudah pasti akan memberikan kita uang yang banyak. Tidak usah khawatir. Aku cuma ingin memastikan tentang bayarannya. Kau ini bagaimana? Aku akan memberikan berapapun yang kalian minta. Bahkan aku ingin kau membuatkannya untukku sendiri. Terima kasih, Tuan. Bayaran kami sudah cukup. Terima kasih banyak. Ada apa ini, Musa? Kau pakai baju rombeng yang kulihat seperti yang kau pakai kemarin. Sepertinya memang hanya itu yang dia punya, Tuanku. Dan dia menyatakan sebagai Nabi Allah. Kenapa Tuhannya Musa membiarkan dia menjadi orang miskin seperti itu dan terlihat bodoh? Apa orang sombong ini memanggil kami hanya untuk mendengarkan omong kosong darinya? Dia memperolok Tuhan kami Musa karena miskin. Sedangkan kekayaan merupakan kutukan dari Allah dan kemiskinan adalah berkah. Aku berharap Tuanku melemparku supaya aku bisa memberikan pelajaran berharga bagi Fir'aun. Dengarkanlah, Musa. Kami sudah periksa pernyataanmu. Aku perintahkan pembangunan gedung tinggi dan aku naik ke atas surga. Tapi aku tak menemukan Tuhanmu. Dan menurutku kau hanya penyihir saja, Musa.
Mungkin saja dia ingin memperlihatkan triknya yang tidak masuk akal dengan mengubah tongkat menjadi ular. Aku akan kumpulkan para penyihir dan melawanmu, Musa. Tentukan saja tempat dan tanggalnya. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى Hei Haman, kenapa belum dimulai juga? Aku akan segera memulainya, Tuan. Para penyihir meminta Musa untuk melemparkan tongkatnya lebih dulu. Tapi dia mengatakan pada mereka untuk memulainya lebih dulu, Tuan. Sepertinya dengan keramaian sudah membuatnya takut dan membuatnya bingung. Sekarang giliranmu sudah tiba, Musa. Lakukanlah. Ayo, lakukan. Ayo cepat lakukan. Ya, ayo lakukan. Sekarang giliranmu, ayo lakukan. Ayo, ini giliranmu. Apa kau melihatnya? Apa-apaan ini? Apa yang sudah terjadi? Ini bukanlah sihir. Ini adalah mukjizat dari Allah. Aku percaya kepada Musa dan Harun. Aku percaya pada mereka. Aku percaya. Bagaimana kalian bisa percaya pada Musa tanpa izin dariku? Aku membayar kalian nenek moyang kalian dan mengajarkanmu sihir. Hah? Kenapa kalian percaya pada Tuhannya Musa? Berhentilah bersikap arogan, Fir'aun. Aku akan perintahkan siksaan padamu. Aku akan perintahkan amputasi tangan dan kakimu. Lalu aku akan menyelipu di batang pohon palem. Dan kau akan merasakan kematian yang lambat. Baiklah, terserah kau saja. Lakukan saja yang ingin kau lakukan pada kami. Kata-katamu hanya akan didengar di dunia ini saja. Allah akan mengampuni kami dengan siksaan ini. Haman, perintahkan bala tentaramu untuk menangkap semua penyihir dan memberikan mereka siksaan tanpa percobaan terlebih dahulu. Akan ada percobaan setelah mereka disiksa. Keinginanmu adalah perintah buatku. Seandainya saja aku bisa memakan lidah dari Fir'aun itu. Tapi sayangnya, aku diperintahkan oleh Allah untuk tetap menjadi tongkat dan tombak. Semua sudah dilaksanakan seperti perintahmu, Tuan. Siksaan bagi para penyihir telah dimulai dan mereka diikat kuat pada pohon palem. Kecuali mereka yang membantah Musa dan juga Harun. Apa? Musa dan Harun melarikan diri, katamu? Mereka masih berada di ujung jalan, Tuan. Kenapa kau tak menangkap mereka, Haman? Karena aku menunggu perintah darimu, Tuan. Kumpulkan semua bala tentara segera. Aku ingin semua pasukan dan aku sendiri yang akan memimpin untuk menangkapnya. Pasukan Fir'aun bersiap diri untuk mencari Musa dan seluruh pengikutnya. Sebagian besar para wanita lari ke Israel, anak-anak dan juga orang yang tua. Secara alami pasukan kuat dari Fir'aun dan Haman mampu mengikuti mereka hingga mereka terkepung di pantai. Lautan berada di hadapan orang-orang Israel dan di belakang mereka adalah musuhnya. Rasa putus asa dirasakan oleh sebagian besar dari mereka. Tapi Nabi kita Musa alaihissalam memastikan kepada para pengikutnya dan dia berkata, Allah bersamaku dan dia akan menuntun kita. Pasukan Fir'aun mulai mendekat dan sepertinya orang-orang Israel sudah merasa terancam oleh pasukan Fir'aun itu. Tapi nenek kalian tongkat Nabi Musa mulai memainkan peranannya dalam kejadian ini.